Banten, 1669. Seorang ulama sufi yang sejak tahun 1644 tinggal di Jazirah Arab untuk berhaji dan memperdalam ilmu-ilmu agama, tiba di ibu kota kerajaan maritim tersebut. Ulama kelahiran Goa, Makassar pada 1626 ini bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf yang diangkat menjadi mufti Kesultanan Banten pada 1670 adalah seorang ulama besar lintas benua yang telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional pada 1995 karena ketokohannya dalam melawan penjajahan VOC Belanda. Sebagai mufti di Kesultanan Banten yang kala itu tengah menjadi salah satu kerajaan maritim paling berpengaruh di Asia Tenggara, Syekh Yusuf aktif mengajar dan menulis sejumlah karya tasawuf. Selesai masa pengembaraan intelektualnya di Timur Tengah, kapasitas beliau itu sudah menjadi seorang yang alim ya. Sebagai seorang pengajar di Yaman pada masa itu sebagaimana dicatat oleh Al-Haddad. Jadi ketika pulang ke Banten, posisi beliau bukan hanya semata-mata sebagai seorang ulama lokal saja, tetapi sebagai ulama internasional yang punya jaringan intelektual global, terhubung dengan para cendekiawan besar dunia Islam pada masa itu. Pada tahun 1682, saat Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, menolak hegemoni dan tekanan dari VOC, kemudian berperang melawan perusahaan dagang Belanda itu, Syekh Yusuf aktif mengobarkan semangat perlawanan dan ikut memimpin pasukan di medan tempur. Akibat aksi perlawanannya, saat tertangkap pada 1683, Syekh Yusuf diasingkan ke Sri Lanka, di mana ia tetap aktif menyebarkan ajaran Islam dan menulis sedikitnya 8 karya tulis tentang tasawuf. Justru karena di Sri Lanka itu atau Ceylon ya tidak banyak berperang, hanya mengajar orang dan memimpin untuk bagaimana melaksanakan agama. Di situ waktunya banyak untuk menulis, sehingga kebanyakan naskahnya ditulis di situ, ditulis di Ceylon. Pada 1693, karena dianggap berbahaya, Belanda memindahkan Syekh Yusuf ke Cape Town. Di jantung kota di Afrika Selatan, Syekh Yusuf mendirikan komunitas muslim, menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam, dan memberi perlindungan bagi para budak. Karena ketokohan dan pandangan-pandangannya dinilai ikut menginspirasi perjuangan Nelson Mandela dalam melawan rezim apartheid, pada 2009, Syekh Yusuf ditetapkan sebagai pahlawan oleh pemerintah Afrika Selatan. Nelson Mandela dalam pidatonya bilang apa? Selama saya di penjara, saya banyak membaca tentang Syekh Yusuf dan tentang Islam. Saya tahu bahwa Islam tidak mengenal apartheid. Tidak ada warna merah, tidak ada warna kuning. Islam hanya mengenal satu warna saja, tidak ada perbedaan antara orang. Dicatat sebagai pembawa ajaran dakwah Islam yang pertama ke Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari wafat di Saint Fleet, Afrika Selatan dalam usia 73 tahun. Ia pergi dengan meninggalkan banyak jejak. Karya-karya tulis Syekh Yusuf masih dapat ditemukan dalam bundel-bundel naskah kuno yang kini disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ada 3 manuskrip yang memuat karya-karya Syekh Yusuf.
Pertama, naskah A45 yang berisi 383 halaman. Manuskrip yang ditulis pada kertas yang diproduksi pada abad ke-18 ini memuat sejumlah karya tulis Syekh Yusuf, di antaranya Risalah Zubdatul Asror atau Intisari Segala Rahasia. Risalah yang dimaksudkan sebagai bekal calon sufi ini ditulis di Banten dalam bahasa Arab dengan terjemahan bahasa Jawa menggunakan aksara pegon. Karya ini ditulis pada tahun 1670-an dan berisi mengenai ajaran tuntunan untuk umat muslim yang menghendaki untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam hal ini adalah mengenal zat yang maha mutlak yaitu Allah, dan juga mengenal hakikat diri sendiri. Karena itu kan disebutnya dengan Zubdat al-Asrar, intisari segala rahasia. Manusia adalah rahasia dari penciptanya. Manuskrip kedua adalah naskah A101. Naskah berisi 193 halaman ini memuat 21 teks berbahasa Arab, termasuk 12 karya Syekh Yusuf, seperti Al-Nafhat As-Sailaniyah dan Zubdatul Asror. Sementara manuskrip ketiga adalah naskah A108 yang terdiri dari 606 halaman. Naskah ini memuat 29 teks dalam bahasa Arab dan Bugis, dengan 12 di antaranya merupakan karya Syekh Yusuf. Naskah-naskah yang ditulis Syekh Yusuf memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat berharga, mencakup ajaran-ajaran keagamaan, tarekat, dan panduan praktik ibadah. Bertolak dari signifikansi sosial dan sejarahnya yang sangat penting dan relevan hingga kini, pada tahun 2023 lalu, naskah-naskah karya tulis Syekh Yusuf telah ditetapkan menjadi ingatan kolektif nasional atau IKON. Ajarannya ternyata dari apa yang saya pelajari sejak zaman Syekh Yusuf di abad ke-17 sampai sekarang ini masih tetap relevan. Naskah karya-karya tulis Syekh Yusuf juga sudah didaftarkan untuk menjadi ingatan dunia atau Memory of the World periode 2025-2026.